Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-16, yaitu kita akan membahas kompetensi dasar yang terakhir, yaitu tentang operasi fungsi komposisi dan fungsi invers. Nah, di pertemuan ke-16 ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan contoh ya soal-soal dari fungsi komposisi. Nah, sudah kalian ketahui bahwa konsep fungsi komposisi yaitu yang telah Ibu share di grup WA kalian, di grup belajar. Di situ sambil kalian meningkatkan literasi kalian untuk memahami konsep fungsi komposisi, ya, Ibu berikan masalah kontekstual, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, dari masalah itu kita akan dibawa kepada fungsi komposisi, ya, di mana fungsi komposisi ini bisa kalian lihat contoh 2, ya. Bisa kalian lihat contoh 2, ya. Di sini ada dua fungsi aljabar, ya. Dua fungsi aljabar ini yang sebentar nanti akan kita komposisikan, ya, yaitu fungsi X dan fungsi Gx, ya. Seperti itu. Nah, kalian pasti sudah tahu, ya, konsep fungsi komposisi itu seperti apa. Jadi, dua fungsi yang dikomposisikan itu, ya, syaratnya harus ada satu atau lebih fungsi yang akan dikomposisikan. Kalau hanya satu fungsi, berarti kita tidak bisa mengkomposisikan fungsi itu, ya. Ya, apa itu komposisi? Kalian sudah tahu, ya. Komposisi itu seperti kalau kalian melihat komposisi suatu makanan ringan, ya, ada tertera di kemasannya, ya, di situ terdiri atas berbagai macam bahan yang akan dikomposisikan, ya, bahasa istilahnya dicampur, ya, dicampurkan jadilah suatu produk. Atau misalnya membuat kue, ya, kue donat misalnya. Di situ bukan hanya satu bahan saja, bukan hanya terigu, tetapi ada raginya, ya, ada apa lagi, misesnya, supaya kita mengkomposisikan suatu bahan itu, ya, jadilah sebuah, ya, produk, sebuah kue donat, seperti yang konsep tadi yang Ibu bagikan di grup, ya. Jadi misalnya ada fungsi Gx, ya. Di sini fungsi fungsi Fx, sorry. Di sini ada fungsi Fx, ya, kita komposisikan dengan fungsi Gx, ya, fungsi Gx kita komposisikan, ya, jadilah fungsi, ya, Fgx, ya, ya, seperti itu, ya. Nah, jadilah fungsi Fgx. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan dua fungsi yang dikomposisikan, ya, yaitu fungsi Fx dengan fungsi Gx, ya. Nah, seperti yang kalian ketahui mungkin, lambang dari fungsi komposisi atau simbolnya itu yaitu adalah bentuk nokta atau bundaran. Contoh, misalnya fungsi Fx, saya tulis di sini, dikomposisikan dengan Gx.
Jadi bisa ditulis fx, ya, f ini, coba lihat yang A, f bundaran G. Ya. F bundaran G X. Nah, coba lihat. Nah, ini artinya F ini dikomposisikan dengan G. Ya. Jadi F bundaran, kalau kalian bertemu dengan simbol bundaran seperti ini, ya seperti yang di bagian A ini, ya, itu artinya fungsi itu dikomposisikan. Jadi kalau F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Artinya apa? Artinya fungsi Gx ini kita substitusikan ke fungsi fx. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian B ada G bundaran fx. Itu artinya, ya, artinya G f x. Ya, G bundaran fx itu sama dengan G fx. Artinya fungsi fx ini kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi Gx. Ya, seperti itu. Cara termudah untuk kalian memahami. Ya, baiklah, supaya lebih jelas kita kerja saja ya contoh soal yang ada. Ya. Ya, jadi kita tulis dulu ya. Fx-nya 2x kuadrat tambah 1, Gx-nya x tambah 3. Ya, fx ya diketahui 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian Gx-nya sama dengan x tambah 3 ya. X ditambah 3. Ya. Nah, soal yang pertama tentukan yang A, tentukan F bundaran G X. Nah, ini yang A ya. Jadi bisa kita jawab. Ya. Kita lihat kembali soal. Ya, di sini ya. Nah, diketahui fx ini 2x kuadrat. Ya, fungsi f r ke r ini menandakan bahwa fungsi r ke r ini adalah bilangan real ya. 2x kuadrat tambah 1 dan Gx sama dengan x tambah 3. Nah, tentukan F bundaran Gx, G bundaran Fx ya. Ini dibaca bundaran ya. Nah, notasi bundaran ini merupakan notasi komposisi ya. Notasi komposisi. Ya, jadi ini bundaran ini adalah, supaya bisa kalian tahu, ini adalah notasi komposisi. Notasi komposisi. Ya, bundaran ini ya, bundaran ini. B, G bundaran Fx, C, F bundaran G1, D, G bundaran F1. Nah, kita jawab dulu yang di bagian A. Kita selesaikan satu persatu ya. Nah, F bundaran Gx ini yang pertama, F bundaran Gx ini bisa kita tulis F dalam kurung Gx. Ya, artinya Gx ini yang di dalam kurung yang akan kita substitusikan ke fungsi F. Ya,
Saya ulangi, GX yang ada di dalam kurung ini, ya ini dalam kurung ya, ini dalam kurung. Ya, artinya GX yang ada di dalam kurung ini yang akan kita substitusikan ke fungsi fx. Ya, kita tulis dulu. F itu sama dengan GX-nya berapa? GX-nya itu X tambah 3 ya. GX-nya X tambah 3. Ya, coba lihat di soal ya. GX-nya X tambah 3 ya. Jadi, bisa kita tulis F dalam kurung X tambah 3. Nah, GX kita sudah terjemahkan. Fungsi GX-nya itu kan X tambah 3. Nah, X tambah 3 ini yang akan kita substitusikan nanti ke fungsi F. Ya, kita lihat fungsi F. Fungsi F ini adalah 2X kuadrat ditambah 1. Ya, saya tulis ulang di sini. Fx-nya X kuadrat, 2X kuadrat, 2X kuadrat ditambah 1. Ya. GX-nya X ditambah 3. Nah, artinya X tambah 3 ini yang akan kita masukkan ke 2X kuadrat tambah 1. Jadi yang mana yang akan kita ganti? Tentunya nilai X ini yang akan kita ganti menjadi X tambah 3. Jadi X tambah 3 yang ada di dalam kurung ini kita substitusikan ke fungsi F. Yang kita ganti adalah nilai dari variabel X yang ada di fungsi F. Variabel X-nya ini kan ini, X kuadrat. Maka kita ganti X kuadrat ini menjadi X tambah 3 kuadrat. Paham ya? Jadi, fungsi F ini, fungsi F, kan 2X kuadrat tambah 1. Nah, X tambah 3 ini kita masukkan ke fungsi F-nya. Berarti, fungsi F ini 2X yang tadinya fx ini sama dengan 2x kuadrat tambah 1, berarti kalau fx tambah 3, maka kita ganti x ini menjadi x tambah 3 kuadrat. Istilahnya kayak gini nih. Istilahnya kayak gini. Nah, coba ya. Fx itu x kurang 1. X kurang 3. X kurang 3. Nah, bagaimana kalau dengan f x tambah 1? Nah, berarti x tambah 1 ini yang kita ganti di sini. Ya, berarti yang mulanya fx itu x kurang 3, kalau fx tambah 1 berarti x tambah 1 kurang 3. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi. GX itu X kuadrat dikurang 1. Kalau GX tambah 1 sama dengan berapa? Nah, GX itu, lihat saja variabel X. Variabel X ini yang mengikuti fungsi ya. Kalau di sini X, berarti fungsinya itu sama dengan X. Kalau di sini Y, fungsinya itu sama dengan Y. Kalau di sini X kurang 1, berarti fungsinya juga X kurang 1. Nah, di sini fungsinya GX sama dengan X kuadrat dikurang 1. Berarti kalau GX tambah 1, berarti X tambah 1 kuadrat dikurang 1. Seperti itu ya. Nah, GX tambah 1 sama dengan X tambah 1 kuadrat dikurang 1, mengikuti yang di atas ini, yang di atas ini. Ya, yang di atas ini. Nah, kalau ini fx sama dengan x kurang 3. Berarti kalau fx tambah 1, x ini kita ganti x tambah 1. Jadi mengikuti yang di atas ini. Ya, bisa paham ya? Bisa paham, insya Allah bisa paham. Sehingga ya, fx tambah 3 ini
karena dia fungsi f, maka fungsi f itu kan 2fx itu sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Kalau f dalam kurung x tambah 3, maka kita ganti x kuadrat ini menjadi x tambah 3. Berarti x tambah 3 kuadrat. Ya, ditambah 1. Ya, karena fungsi fx-nya ada tambah 1 ya. X kuadrat kita ganti dengan x tambah 3 kuadrat. Seperti itu ya. Ya, seperti itu cara mensubstitusikan fungsi. Nah, kita lihat saja yang dalam kurung dan kita lihat fungsi awal. Fungsi awal f itu seperti apa ya? Fx berarti 2x kuadrat tambah 1. Berarti kalau fx tambah 3 berarti 2 dikali x tambah 3 kuadrat ditambah 1. Ini kan saling berhubungan ya, dua ini. Nah, setelah jadi seperti itu, maka kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Ya, x tambah 3 kuadrat kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti 2 dikali, kita pakai cara cepat ya, x kita kuadratkan menjadi x kuadrat. Kemudian 2 dikali 3 dikali x ya. 2 dikali 3, 6. Dikali x berarti positif 6x. Berarti 6x. Kemudian positif 3 dikuadratkan itu menjadi positif 9. Ditambah 1. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka kita kali masuk saja. 2 kali x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Kemudian 2 dikali 6x sama dengan 12x. Kemudian 2 dikali 9 itu sama dengan 18 ditambah dengan 1. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita jumlahkan mana yang berpangkat 2, mana yang berpangkat 1, dan mana yang tidak memiliki variabel. Mana variabel pangkat 2, mana variabel pangkat 1, dan konstanta. Ya, seperti itu ya. Ya. Ini 18. Nah, kita lanjut saja di slide berikutnya. Ya. Kita lanjut tadi bagaimana? Dua x kuadrat ditambah 12x, kita tulis kembali ya, ditambah 18 tambah 1, 18 ditambah 1, sehingga hasilnya itu akan sama dengan berapa? Hasilnya akan sama dengan 2x ya, 2x kuadrat ditambah 12x ditambah dengan 19. Itu hasilnya ya. Ya, jadi hasilnya itu 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 18 tambah 1 kan 19. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk di yang bagian A ya. Yang bagian A. Ini sangat sensitif sekali mouse-nya ini. Ya. Jadi ini untuk bagian A. Kemudian kita lanjut di bagian B. Bagian B itu apa? Soalnya. Nah, bagian B, tentukan G bundaran Fx. Berarti sama ya, pengerjaannya seperti tadi. Bagian B, tentukan G bundaran Fx. Nah, sama ini. Jadi, bisa kita tulis G
dalam kurung fx. Artinya fx ini yang akan nanti kita ganti atau kita masukkan atau kita substitusikan di fungsi gx. Ya, kita lihat kembali. Fungsi fx ini apa? Kita lihat kembali. Fungsi fx ini adalah 2x kuadrat ditambah 1, ya. Kita lihat, ya. Jadi, kita tulis g fx itu 2x kuadrat ditambah 1, ya. Nah, 2x kuadrat ditambah 1 ini yang akan kita ganti ke atau kita substitusikan ke gx. Coba kita lihat. Gx-nya itu, nah, lihat kembali. Gx-nya itu kan sama dengan x tambah 3. Saya tulis ulang di sini ya. Gx-nya itu sama dengan, nah, gx-nya itu sama dengan x ditambah 3. Nah, gx, ketika gx itu x tambah 3, maka kalau g 2x kuadrat tambah 1, berarti nilai x ini kita ganti dengan 2x kuadrat ditambah 1. Sehingga, ya, sama dengan, ya, gx sama dengan x tambah 3, berarti g 2x kuadrat tambah 1, berarti 2x kuadrat tambah 1 tambah 3. Mengikuti ini, ya. Ketika g dalam kurung x itu x tambah 3, berarti kalau g dalam kurung 2x kuadrat tambah 1, berarti 2x kuadrat tambah 1 tambah 3. Mengikuti ini. Seperti itu ya, bisa paham. Sehingga bisa kita selesaikan 2x kuadrat ditambah 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, untuk G bundaran fx itu sama dengan 2x kuadrat tambah 4. Simple ya, gampang sekali ini fungsi komposisi. Nah, sehingga kita gunakan modal untuk menjawab bagian C dan D, kita gunakan modal ini dengan ini. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian C. Ya, bagian C-nya tentukan F bundaran G dalam kurung 1 dan G bundaran F dalam kurung 1. Ya, kita jawab dari bagian C. Tentukan F bundaran G 1. Nah, artinya F dalam kurung G 1, ya, dalam kurung G 1. Nah, seperti ini. Kalau jadi seperti ini, ya, bisa kita kerjakan dua cara sebenarnya. Kita masukkan dulu nilai 1 ke fungsi G, kemudian kita masukkan ke fungsi F, atau bisa kita langsung substitusikan F bundaran G1. Coba kalau kita kerja pakai cara 1 ya, pakai cara 1. Nah, ini pakai cara 1. Kita masukkan G. G1, kita lihat kembali. G itu kan Gx itu kan sama dengan X tambah 3 ya. X tambah 3. Ya, itu sama dengan X tambah 3. Maka 1 ini kita ganti dengan 1 tambah 3. X-nya ini kita ganti 1. Berarti, ya, 1 ditambah 3 sama dengan F4. Ya, ini kita ganti 1. X ini kita ganti 1. 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Nah, 4 ini kita masukkan atau kita substitusikan ke fungsi F. Fungsi F ini
seperti yang kita ketahui fungsi fx ini kan sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 ya. Kita lihat kembali. Ya, 2fx ini 2x kuadrat ditambah 1. Ya, sehingga bisa kita ganti. Kalau f4 berarti kita ganti x ini sama dengan 4. Berarti f, ya kita langsung kita ganti saja barangkali. 2 dikali 4 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 dikali 4 kali 4 itu 16 ya, 4 kuadrat 16 tambah 1 sama dengan 16 kali 2 itu 32, 32 tambah 1 sama dengan 33. Nah, itu cara 1. Nah, kalau cara 2, cara kedua kita lihat FG1. Nah, kita lihat FGX ini kan kita sudah dapat ya. FGX itu kan kita sudah dapat ya. FGX. Coba lihat di yang A tadi. Yang A. Yang A ini FGX kita dapatkan ya ini, yang tadi. Yang ini. Nah, ini kan hasil dari F bundaran GX ya. Ini hasil dari bundaran FGX ya. Itu hasil bundaran ini. Bundaran FGX. F bundaran GX. Berarti bisa kita tulis kembali bahwa hasil dari FGX itu sama dengan 2x kuadrat ditambah berapa tadi? Ditambah 12 ya. Tambah 12x tambah 19 tambah 12x ditambah 19. Nah, karena kita sudah mendapatkan FGX ini adalah persamaan kuadrat ini ya. Maka kalau F bundaran G1 kita ganti di sini 1. Kita ganti di sini 1, maka kita masukkan nilai 1 ini atau kita substitusikan nilai 1 ini ke dalam persamaan yang ada. Dalam persamaan ini dia. Berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 ditambah 19 sama dengan 2 ya. 1 kuadrat kan 2 ya. 1 kuadrat 1 kali 2 2 ya. Ditambah 12 ditambah 19 itu sama dengan berapa dia? 12 tambah 2 itu kan 14. 14 tambah 19, 9 tambah 4 itu 13, simpan 1, jadi 33 ya. Hasilnya adalah 33. Sama ya. Sama dengan cara 1. Sama dengan cara 1. Silakan kalian mau memilih cara berapa? Cara 1 atau cara kedua. Silakan kalian pilih. Nah, begitu juga bagian D ya. Tentukan bagian D, tentukan G bundaran F1 ya. Bagian D. Kita lihat soal. G bundaran F1. Maka kita lihat kembali G bundaran F X. G bundaran ini. G bundaran Fx itu kan kita sudah dapat 2x kuadrat ditambah 4. Ya langsung saja ya, mungkin kita masukkan. Nah, ini kan kita sudah dapat ya. G bundaran Fx itu kan sama dengan
2x kuadrat ditambah berapa itu? Supaya saya jangan salah. Nah, ini ya hasilnya. 2x kuadrat ditambah 4. 2x kuadrat ditambah 4. Maka G bundaran F1, nah, kita ganti 1 ini kita substitusikan kepada ini. Ke nilai variabel X ini. Ke fungsi GFX. Kan GFX sudah didapat, ya, G bundaran Fx. Sekarang G bundaran F1 berarti kita ganti X ini sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 sama dengan 1 kuadrat itu 1, 1 kali 2 itu 2, 2 tambah 4 itu 6. Maka hasilnya 6. Ya, hasilnya 6. Jadi bisa kalian juga pakai cara 1, ya. Kalian substitusikan dulu nilai Fx-nya. Ya, Fs1-nya kalian substitusikan. Setelah dapat F1, nilai F1 ini kita masukkan di G, boleh juga. Itu hasilnya akan tetap sama. Cara 1, cara 2 itu sama. Kalian kerjakan seperti ini juga boleh. Ya, kalian cari dulu nilai 1 untuk fungsi yang akan kalian substitusikan, boleh juga. Itu akan sama hasilnya. Sama dengan 6. Ya, silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan.